Saatnya ngobrol ngapak ngalor ngidul, menggawe bombong kancalan sedulur bersama Adi Tiwok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Tiwok Channel di acara ngobrol ngalor ngidul. Beberapa episode kemarin kita berguru dengan alam ya, dan kemarin curug-curug. Nah, episode kali ini kita akan berguru dengan tokoh yang di Kabupaten Cilacap ini sudah sangat terkenal sebagai tokoh yang bergerak di PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu Bunda Ani. Tepuk tangan. Assalamualaikum Bunda Ani. Pak Tunoko ya, dan diberi kesempatan ini dari Aditi Kontainer. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol tentang PKBM, kita pengen tahu siapa sih Bunda Ani ini. Bunda Ani ini nama lengkapnya siapa, Bunda Ani? Baik Pak Adi, terima kasih dulu sudah berkenan hadir nih di PKBM Anissa. Kami mempunyai nama panjang Anik Ananisi. Iya, cuman biasanya kalau di dunia PAUD itu pada disapa dengan Bunda Ani. Iya, terus akhirnya semua itu Bunda Ani. Bunda. Kalau yang ada bapak-bapak nggak ada ya? Yanda. Selamat datang Yanda Haji. Iya. Bunda Ani kan di Yogyakarta kok kelahiran Ambon itu ya? Iya. Cuma numpang lahir saja. Pas Bapak dinas di sana gitu. PU, kepala PU sana aja provinsi. Terus sekolahnya langsung di Cilacap SD-nya. Iya, karena waktu itu terus Bapak pindah tugas lagi Cilacap. Jadi cuman lahir saja sampai umur 4 tahun. Terus pulang ke sini. Di Ambonnya ditantui ya, ditantui di perumahan Pemda. Oke. Sempat meeting enggak? Oh, karena Bapak Ibu asli sini. Kamu orang Ambon kan? Oh, Bapak Ibu asli cuma tugas di sana. Leres. Pindah ke Cilacap, sekolah SD di Cilacap. Iya, betul. SMP-nya? SMP-nya kami di Jogja. Dinasnya pindah lagi? Iya. Jadi dari kecil sudah pindah-pindah ya? Pindah SMP Jogja, SMA Jogja, masih di Jogja. Kuliah? Ya, kuliah saya balik ke sini. Oh, balik. Di Cilacap, kemudian ke Solo gitu. Jadi sana sini. Gitu. Jadi sudah sekolah di SD2-nya ya di Cilacap. SD-nya di Cilacap, SD Cilacap, SMP Jogja, SMA di Jogja. Nah, S2-nya yang di sana. Di mana? Solo. Jurusannya apa, Bunda Ani? Saya pemerintahan, ilmu pemerintahan, MSI. Nah, setelah sarjana itu kemudian pernah bekerja di mana? Nah, itu jadi awalnya ini sedikit cerita cerita seperti itu kita sarjana tidak di pendidikan, tetapi karena kami terus mempunyai lembaga PAUD, guru-gurunya waktu itu masih hanya kursusan guru TK, kemudian pemerintah menyarankan supaya guru TK juga sarjana. Akhirnya saya memotivasi dengan ayo sekarang guru-guru masuk ke bangku kuliah, saya tak melanjutkan lagi. Jadi untuk memotivasi guru-guru untuk masuk ke S1. Jadi belajar bareng. Jadi guru-guru TK masuk di S1, saya ngambil S2. Berarti Bunda Ani ini langsung terjun di PAUD. Iya, begitu. Motivasinya apa? Terus icik-icik kan PAUD. Sebetulnya kita awal dulu kan lulus dari S1, tetapi pernah mencoba tes
CPNS, tapi nggak berhasil. Iya. Contoh yang Gak apa-apa Mas, semangat ya, juga Mas, ya. Mas. Contoh yang gagal Masih ada, masih masih ada cara lain. Iya, cara lain, kita ya. harus jadi PNS, ya. Kemudian Iya. saya mengambil kursus keputrian, ada menjahit, ada bordir, ada masak dan lain-lain. Nah, akhirnya kita membuka kursus di tahun 90-an. Langsung di Cilacap Iya, ini. langsung di Cilacap ini tahun 90-an kita membuka LKP ya, dulu LPK. Nah, terus sekarang LPK diambil ranahnya di Naker, kita yang Kementerian Pendidikan LKP, Lembaga Pendidikan Kursus. Nah, itu tahun 90-an kami sudah membuka LKP gitu. Nah, kemudian tahun 2000 pemerintah itu ada program yang namanya kesetaraan, kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Nah, berubahnya menjadi PKBM. Nah, itu awalnya kami masih LKP, tetapi karena pemerintah ada program ini, saya menangkap nih program pemerintah. Sepertinya di masyarakat sini masih banyak anak putus sekolah. Nah, akhirnya kalau pagi mesin jahitnya untuk kursus jahit, malam kita tutup untuk pelajaran kejar paket. Seperti itu berjalan 1 tahun. Kemudian ada program PAUD juga, waktu itu PADU ya, PADU. Kemudian saya tangkap nih program pemerintah yang baru. Akhirnya satu rumah yang tadinya kos-kosan isinya 6 kamar, saya bongkar menjadi 2 kelas untuk TK. Jadi pagi TK, malam untuk kejar paket. Sudah tidak lagi pakai mesin jahit. Nah, karena muridnya terus tambah seperti itu. Berarti kemudian mulai dari PAUD terus kesetaraan itu paket B sama ABC, ABC. ASD, BSMP, CSMA. Nah, itu program pemerintah ada, saya tangkap, saya laksanakan. PADU juga seperti itu, program pemerintah di awal tahun itu, tahun 2000-an ya. Nah, kemudian kami dipanggil oleh dinas, Bu Ani, kok LKP kok ada kejar paket, ada PADU, mestinya Bu Ani PKBM saja, begitu awalnya. Terus saya, apa itu Pak PKBM? Terus waktu itu masih ada Pak Tulus. Ini loh juknisnya, seperti itu pendirian PKBM. Sebetulnya intinya kalau LKP kan lembaga kursus ya, yang hanya waktunya mungkin 3 bulan, seperti itu, maksimal 6 bulan. Tapi kalau kejar paket itu terstruktur ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan tahun yang sama dengan yang formal begitu awalnya. Sudah sangat lengkap ya Bu ya. Nah, di Cilacap itu ada berapa PKBM? Kebetulan kami yang menjadi ketua FK PKBM di Cilacap ada 30. Ya, hampir setiap kecamatan ada minus kampung laut. Ada yang 2 PKBM juga seperti itu. Terus Wanik dan ini menjadi ketua forum PKBM, forum komunikasi PKBM seperti itu. Ketua forum PAUD. Seperti itu. Termasuk ketua apa di PKK? Pokja 2 anggota. Dan dengan kesibukan seperti itu gimana cara ngaturnya? Ya, insya Allah masih bisa diatur ya. Iya, masih bisa. Kebetulan kan kalau FK PKBM kan kita rapat juga ada agendanya 3 bulan sekali seperti itu. Terus sekarang kan ada ini barang gepeng Mas, barang gepeng gitu. Ini bisa untuk Zoom karena kan teman-teman ada yang daya luhur Wanarja, kalau misalkan rapat terlalu jauh juga kasihan. Kita sepakat kalau saya manggung gitu. Gitu. Jadi dimanfaatkan gitu. Iya, seperti jadi, itu, Pak. Di PKBM Anissa ini sekarang ada berapa program, Bu Ani? Baik, untuk yang kesetaraan kita lengkap, ada paket A, B, C, bukan paket hemat Pak. Tidak pakai telur. A, B, C ada untuk yang SD, B, SMP, SMA. Nah, ini masing-masing itu pengajarnya berbeda. Iya, kita mempunyai yang paket A, kita ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6.
Yang paket B juga sama kelas 1, 2, 3, paket C kelas 1, 2, 3. Jadi setiap tahun kita pasti ada ujian begitu. Sekarang tidak ada ujian ya, asesmen namanya seperti itu. Kita ikuti. Kita juga mempunyai MPSN. Berapa tahun tuh? Sama, banyak yang nggak paham ya. Nah ini Pak Adi mohon ini Jan, masih banyak yang datang ke sini ke resepsionis. Mbak, saya kepingin beli ijazah. Saya ini ada panggilan tapi syaratnya harus punya ijazah paket SMA atau paket C. Berapapun saya mau beli, bilangnya gitu Pak Adi. Nah itu aduh pusing gitu ya, nggak bisa. Sekarang sudah nggak bisa, harus melalui pembelajaran. Nah kebetulan kita kan ada setara daring, jadi kalau misalkan sibuk atau mungkin jarak jauh kita bisa menggunakan setara daring seperti itu. Jadi tetap kelas 1, kelas 2, kelas 3 kecuali pernah putus sekolah nih, SMA putus di kelas 2 karena sesuatu nih. Ya berarti asalkan ada raport SMA nih kelas 1, kelas 2, nah kita lanjut di sini tinggal kelas 3. Yang penting ada raport karena sekarang di sistem itu ada rekam jejak, jadi tidak bisa kalau dulu-dulu kita nyun sewu masih bisa bantu ya, kasihan kadang udah tua datang ke sini Pak Kebon SD, dia dulu mungkin masuk ke situ pakai PNS misalkan nih, pakai SMP, kemudian ingin kenaikan tingkat gitu. Kita lihat ya Allah udah sepuh gitu, nah kita bisa lah kelas 2 gitu. Sekarang nggak bisa. Itu yang pernah ikut di paket C itu umur berapa ya paling sepuh? Kalau di paket C kita tidak mengenal usia berapapun. Yang pernah di sini? Kita ada yang 40 berapa masuk. Dia kan sudah memperhitungkan nih, kira-kira masih ada waktu berapa tahun ini dia jadi PNS-nya gitu. Nah kira-kira nyandak lagi gitu. Apalagi sekarang ada program P3K. Nah itu ya. Berapa kan bisa. Satu aja masih bisa. Berarti semakin banyak yang minat ya Bu ya. Ya insya Allah karena ya itu tadi kita nggak mengenal usia. Tapi tetap ada yang males ya Bu ya. Ya itulah. Kayaknya teman saya ada yang males. Pengennya langsung lulus. Ya itu rasanya. Tetap karena itu kan tadi ya usianya udah sepuh. Jadi ya ada toleransi lah ya. Kalau tetap waktu kita sekarang udah nggak bisa. Kalau memang dia cuma lulus SMP dan membawa ijazah SMP tok, berarti nanti paket C-nya tetap dari kelas 1, kelas 2. Tapi kalau pernah kelas 1 dicari rapotnya ketemu ya di sini tinggal lanjut. Kalau berhenti di kelas 1, maka harus injak kelas 2 dulu. Iya, harus kelas 2. Rapat kelas 1 sambung kelas 2 seperti itu. Pembelajarannya setahun apa enggak? Enggak ya? Tetap kelas 2 1 tahun, nanti naik ke kelas 3. Ini yang perlu masyarakat mengetahui. Cepat-cepat saja. Jadi kalau misalkan lah mengasuk-asuk baiklah, dia itu akan tertinggal. Datang ke sini nggak bisa tembak langsung kelas 3. Oke, betul ya. Jadi kita banding lebih jelas. Ini paket A, B, C itu memang prosedur, nggak ujuk-ujuk. Sekarang nggak bisa ada tadi pengen ijazah SMA ya, nggak bisa pakai proses. Karena PKBM ini memang resmi dari pemerintah. Ber-NPSN dan lulusannya ijazahnya itu diakui. Mau kuliah siswa kita ada juga yang di UGM, ada yang di Unsud, ada yang banyak nih, asalkan bisa. Karena di aplikasi Unsud sana, di aplikasi perguruan tinggi juga asal sekolah nih, misalkan dari SMA mana, dari PKP mana masuk gitu. Kemudian ditanya untuk pekerjaan jadi jangan malu kalau paket C kemudian tidak boleh daftar di universitas. Bisa malah ceritanya Bali ini ada yang terima di UGM. Dan di aplikasi situ juga ada lembaga sebelumnya mendapatkan akreditasi apa gitu, ada ternyata
siswa juga pun akreditasi apa ya ini soalnya ditanyakan di aplikasi gitu. Alhamdulillah kita 3 kali akreditasi mendapatkan A gitu. Jadi itu kan menjadi kekuatan tersendiri ketika calon mahasiswa itu mendaftar. Pak Adi. Dari 30-an tadi ya PKBM kan belum semua terakreditasi A itu ya. Masih ada 7 kami selaku ketua itu menguatkan teman-teman ayo akreditasi karena akreditasi itu bukan momok ya, bukan hal yang menakutkan. Dengan akreditasi kan yang tadinya tidak ada jadi ada, yang tadinya salah jadi benar, setidaknya ada pengakuan seperti itu. Nah, terus masalah biaya dari paket-paket itu terjangkau oleh masyarakat ya Bu ya? Insya Allah terjangkau. Kita hanya SPP 100. Lah bakso patang mangkok cukup. Mang bakso marake kolesterol, tapi ini kan iya. Tapi kalau kemudian ada yang memang tidak mampu juga ada program. Oh iya. Kemudian ini Pak Adi dan masyarakat semua di Cilacap, ternyata angka anak sekolah tidak sekolah di Cilacap itu ranking kedua dari bawah gitu. Jadi ya masih banyak sekali. Ranking 2 dari bawah. Iya, tapi mudah-mudahan ini kan beberapa waktu yang lalu ya. Mudah-mudahan ini setelah Dinas Pendidikan terus menyampaikan pada masyarakat, kepada lembaga untuk menyisir kembali, mudah-mudahan ini sudah terangkat, mengurangi lah ya. Jadi tinggal sedikit ini seperti itu. Masyarakat juga masih banyak yang belum tahu kayak PKBM ini. Mungkin ngapa sekolah di PKBM gitu ya. Tapi dengan penjelasan dari Bu Eni ternyata ijazahnya itu memang diakui oleh pemerintah. Iya, masyarakat harus tahu itu. Jadi tentunya ini kita memberikan pada masyarakat yang tidak mampu masuk ke formal karena sesuatu hal, monggo kita memberikan layanan semaksimal mungkin. Pengajarnya itu ngambil dari sini apa sambilan dari teman-teman yang sebagian PKBM di Kabupaten Cilacap itu instruktur gurunya adalah dari formal, tapi juga ada yang memang murni di lembaga itu sendiri. Dan seperti itu juga bisa sertifikasi gitu ya, apa enggak? Sertifikasi itu kan yang teman-teman guru yang ada di formal. Nah, sebagian yang ada di sini mereka sudah sertifikasi gitu. Jadi makanya kita membukanya malam hari, jadi memberikan memberikan kesempatan untuk siswa kita yang siang bekerja, malam bisa belajar, ngoten intinya seperti itu. Kalau masalah paket itu sudah jelas ya, dulu-dulu jadi silakan untuk yang putus sekolah jangan ragu-ragu untuk konsultasi dulu lah, kemudian nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, saya tadi masuk itu kok sekarang banyak tambahan-tambahan pelatihan gitu. Iya, betul. Pelatihan yang baru apa? Iya. Kebetulan kan memang kesetaraan itu harus dibekali dengan kewirausahaan. Jadi harapan pemerintah itu ketika lulus dari kejar paket C, kalau tidak mampu masuk ke perguruan tinggi, setidaknya bisa wirausaha. Jadi kita bekali dengan ada boga, ada menjahit, kemudian ada barista, seperti itu, sama keterampilan lain. KPP ya, itu kita berikan kepada anak. Kebetulan besok pagi itu kita outing kelas, jadi semua anak belajar di luar. Ada yang IPA sepertinya besok ada di kebun, akan mengamati. Kemudian ada yang bahasa Indonesia sepertinya mau ke laut membuat puisi, jadi dia duduk menghadap ke laut sambil membuat puisi, kemudian nanti membacakan puisi. Kemudian ada juga yang di ruang boga, ada juga yang tali temali pramuka, seperti itu. Ada yang ada pingpong, kita juga ada meja pingpong, ada di ruang komputer juga. Jadi besok itu adalah hari outing kelas, anak belajar di luar semua dari paket A, B, C, kelas 1, 2, 3 semuanya. Tidak di kelas. Tidak di kelas. Ya, semua. Biar tidak jenuh. Mengapa kita ambil hari Minggu? Karena mereka kan kalau hari-hari ini kan bekerja, ngoten.
Ya kalau yang itu khusus timnya bagian dari kita ya. Iya, sama punya Anissa juga gitu. Jadi kita memberikan pelatihan. Betul. Anak-anak vokasinya harus kuat seperti itu. Terus dari yang sekarang itu total berapa siswa? Untuk yang kesetaraan ABC itu sekitar 300 sekian, lumayan banyak ya. Jadi monggo masyarakat kita bergabung di Anissa ya. Makanya ya, ini saya tadi, di rumahnya sebenarnya kayak hotel ya. Oh. Panjang sekali panjang, ya. Jadi dari jalan raya sampai rel ya, betul ya. Seperti itu. Dari yang tadi belajar teruskan itu ada yang berhenti di tengah jalan ya? Kalau berhenti dia pamit tidak, tetapi ini anak nggak pernah berangkat gitu, terus kemudian kita ngalahin nyari, oh ternyata bekerja seperti itu gitu. Kalau bekerja kan dia tidak butuh surat keterangan dari kita, tapi kalau pindah sekolah biasanya itu harus dari sekolah yang dipindahkan harus mengeluarkan dari data Dapodik kita untuk pindah ke sana seperti itu. Paling pindah sekolah karena mungkin pindah kerja, mungkin orang tuanya pindah ke lain kabupaten. Berarti yang sudah masuk ke PKBM Anissa ini memang sudah semangat dan niat. Kalau ya seperti itu biasanya. Iya, jadi mereka memang sekarang harus ada ijazah ya, jadi ya, kalau kemudian ya yang berpikiran maju gitu ya, yang SMP, lulus SMA, ya jadi ada beberapa siswa masuk ke sini ya. Ada nggak yang dari SD kemudian ABC itu di sini? Oh ada berarti berapa tahun ya Pak ya? Oh, gitu, 6 ditambah 6 12 ya 12 tahun ya. Itu perlu diberi penghargaan itu. Ada siswa yang setia. Betah banget. Nggak mau katanya dipindah kemana-mana, nggak mau seperti itu. Jadi tapi orang tuanya pinter, jadi dia kan punya bakat bola, sehingga hari-hari paginya dia memang kursus bola. Jadi secara akademisnya mendapatkan ijazah berlogo Garudanya itu di PKBM, tetapi bakat yang dia miliki untuk bisa dikembangkan tetap bisa jalan karena memang jam pelatihannya pagi seperti itu. Jadi mungkin berpikirnya kalau di formal kan berarti tidak bisa nih ikut latihan gitu. Jadi banyak yang begitu. Umpama ditekuni sepak bola juga bisa untuk hidup ya Bu Andi ya. Iya. Pokoknya apa-apa hikmahnya, apa-apa kalau ditekuni itu bisa untuk hidup. Betul ya. Mungkin terakhir ini Mbak Nik, ini kita melihat banyak piagam penghargaan. Ada yang pernah dapat dari yang tingkat nasional nggak? Ya ini yang saya pajak cuma yang dari nasional. Sekarang sudah nggak boleh karena ini sebetulnya waktu mengikuti ini juga sudah nggak boleh. Jadi 2008 juara 1, kemudian 2013 juara 2, 2015 juara 1. Nah ini kemarin yang terakhir 2021. Pusat semua. Pusat ya. Menteri semua yang menandatangani. Berarti pernah di kementerian terimanya? Iya, biasanya pas acara hari aksara, hari pendidikan. Jadi kementerian ini pas kegiatan hari aksara internasional, misalkan di Padang, ya berarti kita di Padang, di NTB ini di Batam, di yang ini di Kerawang, saya masih ingat seperti itu. Jadi tergantung kementerian mengadakan acaranya di mana, kita dihadirkan di sana. Bunda ini ada generasi penerusnya nggak untuk memegang ini? Ini kan yang betul. Iya betul. Kebetulan saya mempunyai 2 putri semua. Yang satu ngambil S1-nya kemarin udah PAUD, S2-nya PAUD. Insya Allah ya nanti ilmu kepautannya nanti bisa, walaupun mungkin tidak terjun. Seperti itu. Langsung S1-nya PAUD. Ya, S2-nya juga PAUD. Sekarang dosen PAUD.
di UNJ, di UNJ. Sekarang dosen. Sudah ikut terlibat. Iya, tapi sehari-hari di dosen PAUD di Unuga, Sugian, ngoten. Jadi insya Allah nanti ada meneruskan. Kalau yang kedikmasannya ada yang nomor 1 Mbak Ida itu sudah belajar membuka LKP seperti itu di Kendeng. Jadi sudah banyak terlibat. Iya, berarti memang Bu Ani itu sudah menyiapkan generasi penerusnya. Iya, betul. Jadi PKBM Anissa ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Cilacap pada umumnya, atau ada siswa dari luar, Bu Ani? Ada juga kita ya? ada yang dari luar juga. Karena memang sudah terakreditasi A, sehingga memang kualitasnya sudah diragukan lagi. Saya kira itu sedikit Pak, mohon doa restunya masyarakat yang pada putus sekolah ini. Yang pertama mohon doa restu, tahun ini kita membuka SD Tafid, tapi kemasan non formal seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita membuka kuota 20 peserta karena kita kelasnya cukup 20 saja seperti itu. SD Tafid itu pagi hari, jadi tetap kayak sekolah, kayak sekolah formal, cuman kita di naungannya non formal seperti itu. Kalau yang reguler yang biasa kan malam hari seperti itu, seminggu cuma 3 kali. Anak-anak dari TK ya, dari TK masuk ke kita ya kayak formal, dia pakai seragam merah putih dan lain-lain. Tapi kalau yang bukan yang SD Tafid itu bebas seperti itu. Itu targetnya hafal Al-Quran. Oke, jadi kita nanti ada pagi itu hafalan Al-Quran, kemudian nanti jam 10 sampai jam 12 kumernya, kurikulum merdeka, kemudian sholat duhur jamaah, terus isoma, kemudian nanti baru pelajaran agama sampai asar baru dijemput, jadi full day gitu. Mohon doanya ya. Iya, di sini di lantai atas kita udah siapkan kelas. Kemudian pada masyarakat Cilacap, monggo untuk yang putus sekolah atau mungkin tidak melanjutkan, segera daftarkan saja di PKBM Anissa, Jalan Gatot Subroto, 114 ya, seberang Jalan Cermai gitu ya. Atau sekarang ada Hotel Azana, maju sedikit seberangnya seperti itu. Sangat mudah dicari lah, klik Google, waduh, tidak mungkin kesasar. Seperti itu masyarakat mudah-mudahan lancar. Terima kasih Bu Dani, walaupun obrolan singkat ini mudah-mudahan bisa memberi informasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak atau remaja yang masih putus sekolah tapi masih malu-malu. Jangan malu-malu. Ya. Ilmu itu pasti akan bermanfaat. Ya, gitu pasti. Ya. Dan untuk programnya PKBM Anissa ini tadi yang terbaru SD Tafid gitu ya. Mudah-mudahan akan berhasil. Amin. Dan insya Allah akan berhasil. Amin. Oke, dulur-dulur, itulah perbincangan yang mengasihkan dengan Bunda Ani selaku tokoh pendidikan di informal ya. Non formal. Tokoh pendidikan non formal di Kabupaten Cilacap yang memang sudah ngetop. Oke, ajak lalen, share, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya ngobrol ngapak ngalor ngidul, menggawe bombong kancalan sedulur, bersama Adi Tiwok Channel ya asik.